uang itu dibelikannya ke chip untuk main game gitu kan ya, atau dia belanjakan untuk beli motor dan lantas ngebut-ngebutan, nah itu belum itu. Maka kita simpan saja kembali harta itu sampai dia betul-betul memahami dan mengerti cara mengolah harta. Baik. Terus hatta idza balagun nikah, sampai mereka cukup umur untuk nikah, untuk kawin. Ya. Jadi termasuk dari tanda-tanda baligh gitu ya. Adalah keluarnya mani dan bulu kemaluan atau hamil dan haid bagi wanita. Itu sampai usia mereka cukup umur untuk menikah. Sampai dia usia cukup umur untuk menikah. Minhum rushdan. Ya, jadi mereka telah cerdas. Cerdas itu rushdan, rasyid, ya, ar-rasyid, cerdas ya. Jadi pandai memelihara harta kalau di sini kecerdasannya. Karena memang ayat ini berkenaan tentang firman Allah mengelola harta anak yatim secara baik, secara amanah. Oke, mereka telah cerdas, minhum rushdan, yakni janganlah kalian serahkan harta anak yatim itu kepada mereka kecuali setelah mereka usia baligh. Gitu. Dan setelah kita berpandangan bahwa mereka telah cerdas dalam berurusan dengan harta mereka dan tidak berlaku mubadzir, itu cerdas tuh, dan dapat meletakkan harta tersebut di tempatnya. Nah, pandai dia menaruhnya, memperbelanjakannya secara baik. Nah, itu namanya mereka telah cerdas. Minhum rushdan. Nah, bukan hanya sampai usia dia boleh menikah ya, tapi ternyata juga ada tambahan syarat berikutnya, mereka cerdas dalam mengolah harta. Terus wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan. Lebih dari batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Yakni jangan kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Ya. Dan mengatakan kita belanjakan harta anak yatim ini sesuai kita sebelum mereka mencapai usia baligh. Lalu mengambil harta tersebut dari genggaman kita. Jadi jangan kita membelanjakan harta itu lebih dari kepatutan. Kemudian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Termasuk juga di dalamnya tergesa-gesa mengembalikannya sebelum mereka dewasa. Terus yang kelima, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu dia, hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut saja. Jangan sampai kita bermewah-mewahan dengan harta anak yatim. Dan jangan berlebihan dan bersenang-senang dengan memakan, minum, membeli pakaian. Gitu. Dilarang ya. Ada pendapat mengatakan wali yatim tidak boleh memakan harta anak yatim kecuali dengan kadar pekerjaan dia dalam harta tersebut. Nah, itu. Ya, apa yang dia usahakan dalam harta itu ya paling itu, atau upah dia memelihara harta anak yatim mungkin ya. Ya sewajarnya bagaimana menurut kebiasaan di situ. Kalau ternyata kebiasaannya tidak pemelihara harta anak yatim tak menerima upah apa-apa, ya tidak menerima upah apa-apa kecuali sesuai dengan
sesuai dengan kebutuhan, dengan kadarnya. Tidak boleh berlebih-lebihan, termasuk dengan bersenang-senang, makan-makan, minum-minum, wisata, membeli pakaian-pakaian, tidak boleh dengan harta anak yatim. Baik. Berikut kita bahas asbabun nuzul ayat, sebab turunnya ayat. Setelah kita cari, tidak ada asbabun nuzul ayat ini ya, kecuali satu riwayat dari Imam Abi Ishaq ini yang menyampaikan riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata tentang firman Allah, ya, wa batalul yatama amwalahum hatta idza balagun nikaha. Itu ya. Beliau berkata tentang firman Allah ayat yang ke-6 surah An-Nisa ini. Kata beliau, diturunkan ayat ini berkenaan dengan wali anak yatim. Wali anak yatim. Wali anak yatim ini maksudnya orang yang ditunjuk atau orang yang diamanahkan untuk mengelola anak yatim tersebut. Itu namanya wali. Wali itu pengganti ya dari orang tuanya. Jadi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ayat ini diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim. Ia boleh menggunakan dari uangnya bila membutuhkan, dikarenakan ia mengurusnya dengan cara yang patut. Maksudnya uang harta yatim yang dia pelihara itu, dia boleh mempergunakannya sesuai dengan kepatutan. Kalau tidak patut, ya tidak boleh. Tapi kalau masih sesuai dengan kepatutan, sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan si anak yatim atau kebutuhan orang yang mengolah memang gitu ya. Maka kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu dibolehkan. Itu dibolehkan sesuai dengan firman Allah ayat yang ke-6 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah di mana saja berada, kita masuk ke kandungan ayat nih, Masya Allah. Kita melihat ayat ini memberikan kepada kita makna atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah ya, surah Al-Baqarah ya, ada firman Allah berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara sempurna. Secara sempurna. Masya Allah, kalau kita lihat ayat ini, betapa besar dan mulianya Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehidupan yang stabil, stabilitas di antara umat. Harta anak yatim saja diatur dalam Islam dan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bernama ayat-ayat Al-Qur'an. Kita merasa tidak ada agama yang sesempurna Islam ini. Masya Allah, diatur. Hal yang sebagian orang mungkin menganggapnya sepele, ternyata Islam mengaturnya gitu. Belum lagi kalau kita meneruskan dengan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya salah satunya adalah untuk memperjelas atau menjelaskan isi kandungan-kandungan ayat Al-Qur'an. Nah, kalau kita bahas anak yatim di sini ya, mungkin surah An-Nisa ini ayat ke-6 nih ya. Tapi kalau nanti kita buka hadis Nabi, ternyata banyak sekali hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyinggung berkenaan tentang yatim ini. Berkenaan dengan yatim. Artinya betapa syamil, mutasyamil, betapa agung, betapa sempurna lagi menyempurnakannya agama Allah ini. Beruntung kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah seorang pemeluk di antara agama yang sempurna ini. Alhamdulillah. Oke. Ini ada beberapa ayat. Di dalam Al-Qur'an menurut Dr. Ahsin Sakha ya, guru-guru kami, ustaz kami ini di UIN Ciputat ya. Beliau menyatakan ada 23 kali penyebutan kata yatim dalam Al-Qur'an. Ya. 9 kali dalam bentuk tunggal, 13 kali dalam bentuk jamak atau plural. Nah, ada juga yang mengatakan
9 kali dalam bentuk tunggal, 2 kali dalam bentuk tathniyah, 2, dan 11 kali dalam bentuk jamak atau plural. Yatim itu bentuk tunggal tuh, yatim. Yatimaini bentuk 2, untuk 2 orang yatim. Yatama untuk yatim yang banyak. Walaupun sesungguhnya yatim dengan kalimat yatim atau yatimaini 2 orang yatim, atau yatama itu maknanya sama-sama anak yatim. Mungkin penggunaan kalimatnya disesuaikan dengan tujuan ayat tersebut. Baik, lanjut. Jadi kalau kita baca, oh Masya Allah, 23 kali penyebutan kata yatim dalam Al-Quran. Ini pertanda bahwa perkara yatim ini bukan perkara ringan. Perkara yatim ini perkara besar. Kalau seandainya kita baik dengannya, pahala Allah berlimpah kepada kita. Makanya besar dia. Disebutkan oleh Allah 23 kali dalam bermacam-macam bentuk gitu ya, dalam bermacam-macam bentuk. Kalau yang ayat ke-6 An-Nisa ini membahas tentang pengolahan harta anak yatim. Ada lagi anak yatim dibahas dalam bentuk yang berbeda. Kita katakan dia besar karena jumlah penyebutannya sampai 23 kali. Kalau kita seandainya tidak berhati-hati, neraka Allah ancamannya. Kalau berhati-hati, surga. Kalau tidak berhati-hati, neraka Allah ancamannya. Misalkan kita dengan seenak kita membelanjakan harta anak yatim. Ya, saya dengar ada kasus begitu ya. Sampai harta anak yatim itu dimakan gitu untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan sendiri gitu. Kalau begitu ya jelas dosa, ya, dosa gitu. Apalagi dia melakukannya tanpa sepengetahuan, tanpa seizin, tanpa persetujuan dari si anak yatim. Jadi ini saking besarnya persoalan yatim ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an berulang kali, bukan sekali 2 kali tapi berulang kali. Oke, lanjut. Ke makna lagi. Anak yatim adalah seseorang yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Dan dia belum sampai pada masa baligh. Maksudnya kalau sudah baligh dia tidak dinamakan yatim lagi. Jadi ada syarat sampai usia baligh. Ini disampaikan dalam kitab Ta'rifat oleh Imam Muhammad Al-Jurjani, Ali bin Muhammad Al-Jurjani, ya, bahwa anak yatim adalah seseorang yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan belum sampai pada masa baligh. Belum sampai pada masa baligh. Kalau dia sudah usia 20 tahun, usia 50 tahun, ayahnya tiada, ibunya tiada, yatim juga namanya? Tidak yatim lagi namanya. Yatim itu sampai dia mencapai usia baligh. Usia baligh. Baligh itu tandanya tadi tersebut ya, bisa dengan bermimpi bagi laki-laki, keluar haid bagi wanita. Bisa dengan tumbuh bulu-buluan juga bisa. Ya, atau tumbuh dhaqnun. Tumbuh misalkan kumis, tumbuh misalkan zakun gitu ya. Suaranya berubah dan lain sebagainya. Ini bisa dalam tanda bahwa dia sudah berada pada usia lewat baligh. Kalau sudah lewat baligh tidak yatim lagi namanya. Taib. Sedangkan secara bahasa kalimat yatim itu makna asalnya adalah infirad atau sendiri. Ya, makna asalnya ya Bapak Ibu, walaupun bapaknya masih ada kan ya, tapi orang sering memakaikan kalimat yatim, anak yatim gitu. Itu maksudnya bukan yatim ayahnya meninggal dunia secara bahasa, tapi yatim maksudnya adalah dia sendiri, tanpa ada orang yang menemani, tanpa ada orang sekelilingnya. Namanya juga yatim. Walaupun yatim ini sering kita memaknai kalimatnya itu ada seseorang yang sebelum usia balighnya sudah tak memiliki ayah lagi. Kalau piatu sudah bahasa Indonesia piatu ya. Kalau yatim itu bahasa Arab ya, yang sudah baku jadi bahasa Indonesia. Tapi kalau piatu tidak bahasa Arab itu bahasa Indonesia itu. Orang yang ditinggal oleh ibunya gitu ketika dia belum sampai usia balik namanya piatu. Kalau dalam bahasa Arab
namanya Fatim. Fatim pakai fa. Kalau ini yatim ya laki-laki. Kalau yang perempuan tuh Fatim. Kalau kita namanya Fiatu. Mirip-mirip ya? Fiatu Fatim. Kenapa bisa jadi Fiatu ya? Harusnya kan Fatim ya. Harusnya Fatim, tapi jadi Piatu kalau di Indonesia. Salah dengar orang Indonesia mungkin ya. Baik, tidak apa-apa. Dalam literatur fikih disebutkan bahwa salah satu dari orang, ini Masya Allah, yang tidak diperkenankan mengolah hartanya adalah anak yatim. Nah, kalau yang lain kan boleh, orang dewasa, siapa pekerja, laki-laki, wanita, boleh dia kalau silakan dia kelola hartanya sendiri. Tapi kalau dalam fikih mah satu-satunya yang tak boleh mengolah harta itu adalah anak yatim. Sehingga dibutuhkan wali, seorang wali atau beberapa orang wali, aulia namanya, untuk mengolah harta anak yatim itu secara baik. Ini harta anak yatim ya, bukan sedekah orang tua anak yatim nih. Tapi harta anak yatim yang harta itu berasal macam-macam, bisa jadi bantuan orang lain kepada dia atau bisa jadi dari peninggalan warisan ayahnya untuk dia. Bisa juga gitu. Yang penting harta milik dia, milik si yatim. Ya, kalau anak yatim tidak boleh mengolah harta sendiri, sehingga dia dibutuhkan wali untuk mengolah harta itu. Nah, gitu ya. Nah, Masya Allah, menjaga anak yatim itu besar sekali keutamaannya. Ya panjang nih. Ada di antaranya jaminan masuk surga, atau dalam hadis Nabi, ana wakafil al yatim hakada, sambil Rasulullah yushiru baina gitu asabi'ahu wal wusta, sambil Rasulullah SAW menunjukkan tunjuknya dengan jari pertengahan begini, kata Rasulullah ya, aku begini sama orang yang bantu anak yatim. Artinya keutamaan membantu anak yatim, menjaga anak yatim itu bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Serta menjadi ladang pahala, ya, menjadi ladang pahala dan menghindarkan dari siksa api neraka. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Makanya kalau di lapangan, kalau di mana maksudnya ini, kalau di masyarakat kita, kalau sudah berbicara pengolahan anak yatim, orang berebut. Ya, karena mereka tahu sekali fadilahnya mengolah anak yatim seperti apa. Masya Allah ya. Bahkan orang yang tidak salat sekalipun, kalau dia tahu ini ada anak yatim, pasti dia pelihara. Hatinya itu bergerak, dhamirnya itu bergerak langsung untuk melihara. Karena dia tahu sesungguhnya bahwa pahala besar menanti seseorang yang mengelola atau menjaga seorang yatim. Tahu dia. Dijauhkan dari api neraka, dekat dengan Rasulullah SAW, mudah masuk surga Allah. Nah, ini dia keutamaan mengolah anak yatim. Sehingga kalau kita jadi pengurus masjid, coba kita lihat. Ya, banyak saudara kita mungkin dia terbatas untuk mengolah anak yatim, tapi dia tak pernah tinggal tuh memberikan santunan untuk anak yatim. Nah, sehingga harta-harta ya sedekah, infak untuk yatim piatu di masjid-masjid itu biasa full, banyak, penuh gitu ya. Nah, karena orang tahu betapa besarnya fadilah, keutamaan untuk menjaga anak yatim. Namun demikian, Allah juga memberikan aturan ketat ya bagi para wali itu, atau orang yang menerima wasiat untuk mengurus harta anak yatim itu, untuk tidak memakan harta tersebut. Tentunya dengan tabdzir ya, tentunya dengan berlebihan. Jadi walaupun pahalanya besar mengolah anak yatim, kemuliaannya besar mengolah anak yatim, menjaga anak yatim, jadi bukan berarti Islam ini melepas begitu saja sehingga ada mengolahnya dengan sembrautan. Tidak. Tapi Islam menjaga itu, dijaga. Keutamaan merawat anak yatim besar. Keutamaan merawat harta anak yatim besar. Saking besarnya akhirnya Islam pun lewat ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi ya, Islam pun akhirnya juga memberikan tuntunan aturan bagaimana para wali itu bisa menerima amanah mengurus anak yatim secara baik dan tidak memperbelanjakan harta anak yatim secara berlebihan. Itu dia, Masya Allah. Ada ayat 6 surah An-Nisa nih. Kemudian yang ketujuh,
menukar yang baik dari hartanya, harta anak yatim ini dengan yang buruk juga dilarang, tidak boleh. Kita tukar harta anak yatim ini dengan yang buruk, tidak boleh. Termasuk yang membelanjakan secara berlebihan pada makanan, minuman, pakaian, tidak boleh. Ini harta anak yatim loh, gitu. Apalagi dipergunakan untuk yang tabzir, tabzir yang tidak boleh, apalagi bermaksiat, gitu. Dibelikan togel, dibelikan chip, dibelikan minuman keras, dibelikan sabu, narkoba, tidak boleh, haram, ya, tidak boleh. Tak tanggung-tanggung Allah menyebutkan perbuatan menukar harta anak yatim dengan hal yang buruk adalah dosa besar. Itu surah An-Nisa yang kedua. Ya, Masya Allah. Ini ada firman Allah ayat ke-10 nih. Serta Allah memberikan gambaran mengerikan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dia makan harta anak yatim itu Bapak Ibu secara zalim, ya, amburadul, seenaknya saja gitu. Maka sesungguhnya kata Allah dia telah menelan api dalam perutnya. Angin perutnya itu tuh. Tidak akan, kalau bahasa awaknya tidak selama hidupnya tuh. Kalau dia memakan harta anak yatim itu secara zalim, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka sa'ira. Sa'ira ini yang apinya menyala-nyala. Nah, itu balasan buat orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, terus di lain hal, bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan bagi walinya yang miskin, pengasuhnya yang miskin, ia diperbolehkan menggunakan harta anak yatim itu sesuai dengan kebutuhannya dan tidak boleh berlebihan. Jadi kalau seandainya walinya ada gitu ya, wali ini yang pegang harta anak yatim, si wali miskin, ya, maka dalam ayat ini ada tuntunannya. Apa tuntunannya? Si wali yang miskin itu boleh mempergunakan harta anak yatim sesuai kebutuhannya. Kenapa? Karena dia miskin, sesuai kebutuhannya dan tidak berlebihan. Imam Qurtubi menjelaskan. Imam Qurtubi ini ulama tafsir. Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan harta anak yatim yang digunakan oleh sang wali yang miskin. Ini kata yang Qurtubi nih. Walaupun di dalam ayat tadi kita sudah baca ya, dalam ayat, mana ayatnya? Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, gitu kan. Dan siapa yang dia fakir, miskin dia itu, maka bolehlah dia memakan harta anak yatim itu secara patut, secara baik. Memang ada kebolehannya dalam ayat ini, surah Nisa ayat ke-6 ini. Nah, gitu. Nah, kalau di sini ada pendapat-pendapat ulama tentang memakan harta anak yatim bagi walinya yang miskin, walinya yang fakir. Sebagian berpendapat bahwa harta yang digunakan sekedar untuk kebutuhan sang wali maka tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Sebab Allah telah memperbolehkannya. Jadi kalau ada walinya miskin, walinya fakir gitu ya, dimakannya harta anak yatim sesuai kebutuhannya, maka dia tidak perlu mengganti. Karena Allah berfirman seperti itu dalam Al-Quran Karim. Sehingga hal itu ya dianggap seperti upah lah. Dianggap seperti upah. Karena dia telah merawat anak yatim dan hartanya. Nah, ini berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibni Hanbal. Imam Ahmad ibni Hanbal. Yang berikutnya, pendapat yang lain bahwa harta yang telah digunakan oleh wali yang miskin itu harus diganti. Nah, itu pendapat yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dalam mazhab Imam Hanafi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Jassas ya, murid beliau berpendapat
bahwa wali tidak diperkenankan mengambil harta tersebut sama sekali. Ada pendapat begitu malah dari mazhab Imam Hanafi. Tidak boleh diperkenankan, tidak diperkenankan mengambil harta anak yatim itu. Nah, baik statusnya orang kaya atau orang fakir. Baik statusnya dia orang kaya atau fakir. Tetap dia tidak dibolehkan untuk mengambil harta anak yatim tersebut. Nah, hujjah yang dipakai, dalil yang dipakai ya, oleh mazhab Hanafi ini ada kuman ayat Allah 188 surat Al-Baqarah. Dan janganlah sebahagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. Dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Masya Allah. Namun Imam Tabari lebih memegang pendapat yang pertama, di mana wali yang miskin dibolehkan untuk memakan harta anak yatim, dan dia tak perlu untuk mengembalikan harta itu di kemudian hari. Tidak perlu. Kalau dia memakannya secara wajar, memakannya secara lumrah. Dan ini pendapat Imam Tabari ini diikuti oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi juga mengikuti pendapat itu, mengatakan bahwa orang tua atau orang miskin yang mengolah harta anak yatim, dia diperbolehkan untuk makan harta anak yatim itu dengan kepatutan. Sepatutnya, sewajarnya. Ya, dan dia nanti tak perlu mengembalikan harta itu ketika si yatim sudah beranjak remaja atau dewasa. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ini dia bahasan tentang firman Allah mengolah harta anak yatim secara amanah. Firman Allah ayat yang ke-6 di dalam surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ini. Mudah-mudahan kajian ini tidak berhenti di sini. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Insya Allah kita diskusikan secara bersama-sama. Karena ternyata praktek di lapangan, terutama pengolahan santunan harta anak yatim, itu tidak sedikit terjadi hal-hal yang kita sendiri ingin mengetahui sebenarnya duduk dasarnya seperti apa. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Dikembalikan kembali kepada protokol. Jazakumullah khairan katsiran. Silakan Muhammad Iqbal. Barakallahu fikum. Baik, syukron Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, setelah penyampaian materi, kita masuk kepada agenda sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya mengenai materi kita pada malam ini. Silahkan bisa melalui fitur chat maupun langsung mengaktifkan mic-nya. Pada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa disilahkan. Itu Ibu Pet Iqbal raise hand. Oh iya. Terima kasih. Baik Bu, silahkan Bu. Terima kasih Ustadz. Ya Bu, silakan Bu. Saya bertanya, kenapa anak yatim harus ada wali untuk mengurus? Karena belum akil balik mungkin ya? Ya. Terima kasih. Itu saja Ibu. Ya, dan wali ini tidak harus dalam anggota keluarga atau harus anggota keluarga. Oh ya, oke. Kenapa ada wali untuk mengolah anak yatim?
terutama harta anak yatim, karena anak yatim ini kan harus berlanjut ya kehidupannya, walaupun ayahnya tiada atau yatim piatu itu bahkan ayah ibunda tidak tiada, tapi kan dia seorang hamba Allah, seorang manusia, harus selamatkan dia. Nah, jadi makanya dibutuhkan wali, pengganti dari ayah, pengganti dari ibu. Harus dari keluarga. Kalau bisa dari keluarga lebih baik sekali. Lebih baik sekali karena yatim itu sungguhnya anak kita bersama ya. Jangan diserahkan ke orang lain dulu. Kita dulu yang ngolah anak yatim gitu. Karena itu kan anak kita, apalagi kalau seandainya dia anak saudara kandung kita kan. Ya, jangan diserahkan ke panti, harusnya kita yang ngelola anak yatim karena itu peluang pahalanya sangat-sangat besar sekali kalau kita rujuk kepada hadis Nabi, sangat besar sekali. Itu mungkin Bu. Dulu kan kita. Ya. Sama-sama Ibu. Sama Ibu. Izin bertanya Iqbal. Silakan Pak Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz, terkait dengan konsep memelihara anak yatim ini Ustaz. Sampai di mana batas-batas dalam Islam memelihara anak yatim ini? Karena ada juga perbedaan pendapat, misalnya ada yang mengatakan mengadopsi anak yatim itu pun juga dilarang dalam Islam gitu ya. Nah, apakah konsep memelihara dengan mengadopsi ini sampai di mana batasnya? Apa yang boleh dan tidak boleh dalam hal pemeliharaan anak yatim? Itu yang pertama. Yang kedua, pembagian zakat untuk anak yatim. Nah, ada juga sebagian di masjid misalnya membagikan zakat itu kepada anak yatim gitu. Padahal anak yatim tidak termasuk dalam yang 8 itu. Nah, apakah boleh memelihara anak yatim dengan uang zakat? Nah, itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bapak Dokter atas pertanyaannya. Oke, terkait dengan memelihara anak yatim, saya juga tidak tahu mengadopsi anak yatim dengan memelihara anak yatim seperti apa perbedaannya. Tapi kalau yang dituju dari mengadopsi itu untuk menjaga dia, merawat dia sampai dia remaja, sampai dia akil balik kalau bahasa kita Minangnya, maka tentu itu peluang pahala dan tidak ada agama melarang seorang untuk memelihara anak yatim. Misalkan ada anak yatim di kampung halamannya, dia tinggal di kota, di Padang misalkan. Anak yatim itu ada di kampungnya, misalkan di Agam atau di Bukit Tinggi begitu. Kemudian dia bawa, tidak ada larangan untuk membawa itu, tidak ada larangan untuk memelihara dia. Apalagi kalau seandainya dia mengetahui bahwa kehidupan keluarganya sangat jauh dari kemampuan misalkan. Untuk makan saya susah, terutama ketika ayahnya sudah tiada atau ketika ibunya sudah tiada gitu. Maka itu masyru' bahkan itu bahkan disyariatkan. Rasul SAW itu bersabda, ana wa kafil al-yatim. Kafil itu penolong, orang yang memberikan secara cuma-cuma apa yang dia miliki kepada orang lain, namanya kafil. Namanya kafil ya. Kafil, orang yang membantu, orang yang menolong. Dan kata Rasulullah SAW, saya dengan orang yang menolong anak yatim itu dekat sekali nanti di surga. Bersama mereka nanti di surga. Artinya masyru' bahkan kalau kita bisa mengadopsi anak yatim, menjadikan dia sebagai bagian dari keluarga kita, ya, tapi tidak merubah nasab ya. Kalau maksudnya mengadopsi itu merubah nasab, misalkan nama anak yatim itu misalkan Fulan, kemudian ayah kandungnya namanya Ahmad misalkan, kemudian diganti menjadi Fulan bin Mahmud misalkan, karena ayah adopsinya Mahmud namanya, itu tidak boleh, itu memang melanggar, tidak boleh, karena hubungan ayah dengan anak tentu tidak bisa dilepaskan walaupun satu di antara duanya telah dipisahkan karena nyawa, seperti itu. Jadi kalau saya berpandangan bahwa mengelola anak yatim sesuatu yang masyru', termasuk kalau dimakan mengadopsi anak yatim untuk memelihara mereka, untuk menyelamatkan mereka, maka itu perkara yang juga disyariatkan.
Lantas bagaimana zakat? Terkait dengan zakat. Zakat memang tak disebutkan di situ untuk anak yatim. Zakat itu asnafnya ada 8, dari fakir, miskin, ibnu sabil, dan tidak termasuk anak yatim. Kalau seandainya kita mengetahui bahwa anak yatim itu miskin, gitu ya, maka kita berikan harta. Bukan karena yatimnya zakat itu. Karena yatim bukan bagian dari asnaf yang 8. Atau piatu, fatim juga bukan bagian dari asnaf 8. Tapi kita memberikan harta itu kepada yatim karena miskinnya, karena fakirnya. Maka kita berikan dia harta karena fakir dan miskin itu. Jadi bukan karena yatimnya. Sering sekali misalkan zakat diberikan kepada anak kecil, dia masih usia 5 tahun, yang memberikan dana zakat itu. Nah, kalau tujuannya kepada sang anak tentu tidak tepat. Tapi kalau tujuannya untuk keluarga si yatim, ibunya atau ayahnya misalkan seperti itu, maka itu tepat karena dia memberikan kepada si yatim karena kemiskinan orang tuanya. Ya, bukan karena yatimnya, tapi karena kemiskinan atau miskinnya orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak Dokter. Itu mungkin jawabannya. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Pak Dokter. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Aidina. Silakan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa yang masih ingin bertanya, disilahkan. Bisa bertanya melalui fitur chat dan juga mengaktifkan mic-nya. Izin bertanya moderator. Baik, silakan Bang. Ron Iqbal. Izin bertanya Pak Ustadz. Terkait di awal Juli lalu itu sempat hangat di pemerintahan sebuah lembaga donasi kemanusiaan gitu Pak Ustadz, yang menggunakan dana donasi ini untuk petingginya sehingga berfoya-foya gitu Pak Ustadz. Yang ingin Anda tanyakan, bagaimana batasan amil dalam menggunakan harta dari zakat atau infak sedekah yang disalurkan itu Ustaz? Apakah ada hukum fikih kontemporer tertentu mengenai persentase atau sebagainya atau bagaimana Ustaz? Syukur Ustaz. Ya. Terima kasih. Jadi jika seandainya harta itu harta zakat, sedekah, infak, kan ada namanya amiluz zakah dalam asnaf ya. Maka ada ulama yang membolehkan untuk bagi amil yang mengolah zakat mengambil haknya di situ. Cuman di beberapa lembaga lain biasanya tidak ditetapkan dari harta sedekah orang, tapi dicarikan peluang investasi, kemudian harta hasil dari investasi itu dipergunakan untuk menggaji para karyawan. Jadi tidak disinggung sama sekali, misalkan ada si A dia menyumbang 10 juta gitu. Dan diambil 3%-nya dari situ, 300.000, tidak gitu. Tapi dicarikan yang lain. Biarkan 10 juta ini betul-betul sampai kepada yang dituju, misalkan untuk rakyat Palestina, ya untuk Palestina, jangan dipotong-potong. Nah, walaupun ada pendapat yang menyatakan dia punya hak di situ karena dia mengelola, karena dia amil gitu. Wallahu a'lam. Kemudian terkait dengan zakat, infak, sedekah ini termasuk juga pengolahan anak yatim, ada investasi ya, menginvestasikan dana zakat. Ini pun juga ulama berbeda pendapat tentangnya. Nah, kalau pendapat yang masyhur itu dibolehkan menginvestasikan harta zakat, menginvestasikan dana infak, termasuk menginvestasikan harta anak yatim ya. Itu dengan syarat kebutuhan miskin, kebutuhan yatim ketika dia menginvestasikan harta tersebut tercukupi. Nah, kemudian dia menginvestasikan untuk hal-hal yang dihalalkan. Jangan sampai menginvestasikan harta anak yatim atau menginvestasikan harta zakat untuk hal yang haram, misalkan untuk riba atau untuk khamar atau untuk bangun diskotik misalkan. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh, haram, tidak boleh. Kemudian harta itu secara berkala nanti dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan miskin atau fakir sesuai dengan yang dituju. Ya, termasuk
dengan harta anak yatim. Pendapat seperti ini dikemukakan ya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, di mana beliau cenderung ketika melihat harta anak yatim itu habis setiap tahunnya untuk dikeluarkan zakat, karena harta anak yatim kalau sampai ke nisab tentu harus dikeluarkan zakatnya ya. Akhirnya beliau menyarankan untuk dikembangkan harta itu sehingga bertambah keuntungan. Jadi kalaupun ada zakat dikeluarkan tiap tahun tidak mengurangi dari harta itu, tapi malah memberikan kelebihan. Ya. Nah, ini ada pendapat dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu mungkin zikri terkait dengan pengolahan. Kalau secara ini ya, kalau Ustadz melihat menyinggung sedikit masalah teman-teman kita yang mengolah harta donasi kemanusiaan dengan nama tertentu tadi saya bacakan tadi itu kita melihat mungkin kalaupun ia wallahu a'lam ya, kalaupun ia mungkin oknum, tapi bukan berarti perjuangan saudara-saudara kita yang sampai ke jorong-jorong, kalau di kita bahkan sampai ke pelosok-pelosok negeri itu akhirnya kita nafikan saja gara-gara 1-2 orang yang berbuat. Ya, manusia itu tak lepas dari yang namanya khilaf, ada yang salah, ada yang ini. Cuman jangan sampai malah yang ke bawah itu menyebabkan kita memandangnya juga jelek. Jangan-jangan mereka orang-orang yang selama ini memang telah memberikan yang terbaik, konstruksi terbaik sampai ke pelosok-pelosok negeri. Kita tidak ada kemampuan untuk itu gitu. Cuma gara-gara karena ada 1 atau 2 atau 3 orang oknum dalam lembaga itu yang mungkin saja dia khilaf, kemudian dia memakan harta itu secara tidak baik, menyebabkan kacamata kita menghukumi mereka secara sama semuanya. Itu kalau pandangan saya seperti itu. Wallahu a'lam shawab. Terima kasih. Baik, syukran Ustaz dan juga kepada Bang Zikri atas tanyanya tadi. Karena waktu masih ada, kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, silahkan untuk bertanya, bisa melalui fitur chat dan juga mengaktifkan mic-nya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, jika ingin bertanya mengenai materi kita pada malam ini, disilahkan bisa melalui fitur chat dan juga bisa mengaktifkan mic-nya. Untuk fitur chat, insya Allah saya sendiri sebagai moderator yang akan membacakannya. Baik,
Ustadz, sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin bisa lanjut kepada sesi selanjutnya, Ustadz. Ya Atau boleh, kita cukupkan. Statement ya. Baik, mungkin karena tidak ada lagi yang bertanya, untuk sesi tanya jawab ini kita cukupkan. Kita lanjut kepada agenda selanjutnya, yaitu agenda closing statement. Kepada Ustadz, disilahkan. Oke, terima kasih Muhammad Iqbal. Terima kasih Bapak Maaf Ibu. Ustaz, maaf Ustaz. Ya Bu, silakan Bu. Sebelum Ustaz tutup, boleh hamba bertanya ke mahasiswa yang menjalankan Zoom ke Iya. panitia, ikut Zoom terbuka untuk umum kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Boleh hamba forwardkan ke pengajian rancak bana ko surah An-Nisa ko untuk dia kena mana sayang akan kapasitas Zoom lai cukup ya. Insyaallah cukup, Bu. Nak ada ya. Ya, Maramian atau pada mubazir saja banyak orang yang membutuhkan apa namanya ambo sendiri lebih detail, simple dan pemberian Ustaz. Pemberian capek ambo mengerti, mudah-mudahan baik tujuh bagi yang kaum muslim dan muslimah sadonya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Terima kasih Ibu Pit. Oke, khusus statement ya. Jadi ada pendapat dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam pemeliharaan harta anak yatim ini. Beliau berkata dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik ini ya, perdagangkanlah harta anak yatim agar tidak berkurang karena dizakati. Karena kalau seandainya harta itu sampai senisab, harta anak yatim itu mesti dikeluarkan zakatnya. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha seperti yang saya sampaikan di awal juga menyatakan hal yang sama. Pedagang kalau kita mungkin menginvestasikan lah seperti itu ya. Harta anak yatim itu agar tidak berkurang. Saya punya pengalaman, Masya Allah, seorang bapak-bapak di kota Bukit Tinggi ini jamaah Masjid Raya. Ya, Masya Allah, beliau mengelola harta seorang seorang yatim yang berkebutuhan khusus ya. Maksudnya ada ya mohon maaf saya bacanya seperti cacat mental dikit lah gitu ya. Walaupun tenaganya kuat nih. Qadarallahu ma syafa'al, setelah pun beranjak remaja, beranjak dewasa, dia bisa bekerja, anak itu, kemudian uang yang dia terima sekerjanya kembali dia serahkan kepada bapak yang baik ini. Ya, boleh kita bilang bapak yang soleh inilah. Ya. Sampai akhirnya kuasa Allah dia meninggal dunia dalam usia muda. Dia meninggal dunia di usia muda. Dan itu tak tanggung-tanggung gitu ya. Harta yang ada di tangan si wali ini itu lebih dari 300-an juta, ya 300 sampai mendekati 400 juta. Kalau ukuran kita besar itu. Padahal kata beliau itu uang dipelihara, dijaganya selama sekian puluh tahun. Ya, pertama dari hasil peninggalan orang tua si anak, dan yang kedua dari hasil kerja si anak tersebut ketika dia sudah beranjak remaja dan dewasa. Kumpulkan 10.000 sampai jumlahnya sampai. Dan Masya Allah, ini contoh terbaik gitu ya. Dan ini jarang bisa menemukan orang seperti Bapak ini. Semoga Allah panjangkan usia beliau. Jarang menemukan seperti ini. Orang kadang-kadang kalau ditipu sedikit langsung hijau wajahnya, matanya, sehingga dia pergunakan harta itu tidak dengan cara yang baik. Ini peringatan. Beberapa kasus pengolah harta anak yatim, baik di masjid besar atau di musalla, kita sudah dengar bersama-sama. Itu kurang keras ini. Kalau seandainya ini dibiarkan, bukan tidak mungkin Allah akan datangkan hukumannya, adab untuk negeri kita. Disebabkan para pengolah harta anak yatim ini tidak amanah mengolah harta tersebut. Makanya ya, harta anak yatim ini kalau seandainya memang tidak ada yang wali yang amanah, ya bagus diberikan kepada pengolah keuangan yang bertanggung jawab gitu. Ya, artinya jika yang mengelola harta anak yatim itu seorang yang kaya raya, maka tentu ia tidak perlu meminta atau menggunakan harta anak yatim.
Ya. Adapun jika seandainya yang mengolah itu seorang yang fakir atau miskin, ia boleh meminta dari harta itu, tetapi tidak boleh berlebihan. Maka kalau seandainya yang mengolah itu tidak amin atau tidak aminah, tidak bisa dipercaya, bagus dititipkan kepada lembaga yang bagus pengolahan keuangannya dan ada tanggung jawab di situ. Ya, yang penting harta anak yatim ini terselamatkan. Bayangkan, masya Allah, Allah mengatur harta anak yatim. Lantas bagaimana dengan jiwa anak yatim? Ya jangan biarkan anak-anak yatim yang sekitar kita itu hari-hari mereka menangis, gitu. Hari-hari mereka bersedih, gitu. Hari-hari mereka iba saja. Sudahlah ayah tidak ada, makan pun susah. Sudahlah ibu tiada, makan pun sulit. Sekolah tidak bisa, pakaian tidak pernah berganti-ganti. Hari ini, ya mudah-mudahan dengan kajian ini, masing-masing kita diberikan oleh Allah kelapangan. Diberikan oleh Allah kelapangan untuk bisa mengangkatkan derajat kita masing-masing, salah satunya dengan menyantuni anak yatim ini. Bisa kita yang langsung menyantuni kalau kita punya harta, punya uang, bisa juga dengan cara yang lain, yaitu dengan relasi kita, tapi yang mengolahnya kita. Mudah-mudahan pahalanya insya Allah sama. Allahu a'lam shawab. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang dari awal sampai sekarang masih sabar untuk mendengarkannya. Kepada panitia, kawan-kawan dari FSI, jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Mohon maaf penyampaian ya. Ternyata masih ada satu pertanyaan lagi di fitur chat. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Dari Bapak Ali Umar. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, yang mana yang dimaksud dengan harta anak yatim? Apakah harta warisan yang sudah dibagi atau harta yang belum dibagi? Ya. Terima kasih Ustadz. Dan juga ada tambahan di bawahnya, Ustadz. Apakah setelah ayah meninggal dunia kita wajib membagi harta peninggalannya? Ya, mungkin sekian Ustadz. Kepada Ustadz silahkan. Ya, membagi harta warisan itu kan masyru', disyariatkan, ya, banyak sekali hikmah dan faedahnya. Kalau nanti ternyata saudara laki-laki tidak mau mengambil harta itu, ya terserah kan. Kalau dalam perkara warisan, ya, yang penting pembagian harta warisan itu dalam Islam diatur. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya, rinci lagi pembagian harta warisan. Kemudian yang harta anak yatim, yang dimaksud harta yatim, apakah sebelum sebelum dibagikan warisan atau sesudah dibagikan harta warisan, mana yang jadi hak milik dia, mana yang menjadi hak milik si yatim, ya, termasuk harta ayah dia atau mungkin harta pemberian orang lain untuk dia, tentu juga harta anak yatim. Semua itu yang dimaksudkan dengan mengelola harta anak yatim. Ulang lagi, harta peninggalan ayahnya yang menjadi hak milik dia, atau harta pemberian orang lain untuk dia, sedekah, infak, atau hadiah, gitu ya. Itu juga termasuk ke dalam harta si anak yatim. Jika si anak yatim itu punya wali, itulah si wali ini bertanggung jawab untuk mengolahnya secara baik. Itu mungkin. Jazakallahu khair Bapak Ibu rahimakumullah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz kepada Ustadz atas penyampaian closing statement-nya. Dengan berakhirnya penyampaian tadi, maka berakhir jugalah acara kajian kita pada malam ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, terima kasih panitia. Cukup ini Sama-sama, Sampai minggu depan. Amin.